Halo, selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan dari yang keempat kali ini, kita berbicara tentang topik limit tak hingga bentuk pengurangan akar. Lanjutan dari limit tak hingga pecahan suku banyak minggu yang lalu. Jadi, tonton terus sampai habis video pembelajaran dari Pak AS ya. Salam sehat, salam SFD. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring kita yang keempat kali ini, nakku, kita berbicara tentang materi limit ketakberhinggaan lanjutan ya. Limit ketakberhinggaan bagian yang kedua, fungsi aljabar. Oke ya, perhatikan dulu kembali. Di sini Bapak goreskan bahwa limit ketakberhinggaan fungsi aljabar itu kita bagi atas dua bentuk, kan gitu ya, minggu daring sebelumnya. Yang pertama adalah bentuk pecahan suku banyak. Secara umum seperti ini dia. Di sini kita lihat ciri-ciri limitnya X menuju tak hingga. Terus bentuk pecahan suku banyaknya kita lihat di sini di pembilang maupun di penyebut, terdiri dari penjumlahan beberapa variabel X atau suku ya. Oke, kalau Bapak tanya apakah masih ingat kalian bagaimana cara mencari hasil limitnya seperti bentuk pecahan suku banyak limit ketakberhinggaan ini? Oke, kalau kalian masih ingat, ini langkah-langkah penyelesaiannya adalah pembilang dan penyebut ini sama-sama kita bagikan dengan variabel X pangkat tertingginya ya. Jadi mula-mula kita lihat pangkat tertinggi atau derajat variabel X di pembilang dan di penyebut. Jika misalnya derajat tertingginya adalah M, maka soal ini kembali baik di pembilang maupun di penyebut sama-sama kita bagikan X pangkat M gitu ya, sehingga dapat disamakan bla bla bla, maka dapatlah nanti hasil akhir limitnya. Atau cara cepatnya cukup kita bandingkan pangkat tertinggi atau derajat pembilang dengan derajat di penyebut. Jika derajat pembilang dengan derajat penyebut sama, maka hasil limitnya adalah ditetapkan kemarin adalah koefisiennya kita bagikannya, atau A per B. Kemungkinan kedua, jika derajat pembilang M misalnya ya lebih besar daripada derajat penyebut N, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Dan kemungkinan ketiga, jika derajat pembilang M lebih kecil daripada derajat penyebut N, maka hasil limitnya adalah 0 gitu ya. Langkah-langkah mencari penyelesaian limit ketakberhinggaan bentuk bagian A ini atau pecahan suku banyak. Nah, ini kan sudah selesai ya, kita bahas pada pertemuan daring yang ketiga minggu yang lalu. Nah, sekarang pertemuan kita kali ini yaitu daring keempat, yaitu membahas bagian B-nya. Apa itu? Bentuk pengurangan akar dari limit ketakberhinggaan. Pengurangan akar berarti di sini nakku, pengurangan akar ada dua macam di sini kita buat ya. Bisa pengurangan dua akar sama-sama berderajat 1 ya. Maksudnya pangkat tertinggi peubah X-nya adalah pangkat 1. Kemungkinan kedua, bentuk pengurangan akarnya yaitu sama-sama berderajat 2 atau kuadrat gitu ya. Jadi sebelum kita bahas bagian B ini ya, atau bentuk pengurangan akar dari limit ketakberhinggaan ini, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu dapat mengingat kembali limit ketakberhinggaan fungsi aljabar bentuk pecahan suku banyak dengan energi atau semangat dalam menemukan hal-hal yang baru.
Yang kedua, kamu juga dapat memahami limit ketakberhinggaan fungsi aljabar bentuk pengurangan akar dengan tekun berdoa atau dina, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran daring. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan topik kita tentang limit ketakberhinggaan bagian yang kedua, tepatnya adalah bentuk pengurangan akar. Bentuk pengurangan akar kita bagi atas dua buah bentuk umumnya ya. Yang pertama adalah pengurangan dua buah akar yang berderajat 1 atau berpangkat 1 atau linear. Perhatikan pangkat X nya hanya berpangkat 1 sebagai pangkat tertinggi. Dan bentuk kedua adalah pengurangan dua buah akar bentuk kuadrat atau pangkat 2 ya. Oke. Ini ya bentuk limit ketakberhinggaan bagian yang kedua atau bentuk pengurangan dua buah akar yang Bapak maksud ya. Jadi ada dua jenis di sini bentuk pengurangan dua buah akarnya. Yang pertama adalah berderajat 1 atau pangkat 1 dan yang kedua adalah berderajat 2 ya atau pangkat 2. Di mana di sini ABC PQR yang berwarna merah dan hijau yang Bapak buat yang berwarna pada soal itu nanti adalah konstanta bilangannya, konstanta bilangan. Sementara variabel limit ketakberhinggaannya adalah tentu peubah X-nya. Oke. Perhatikan dulu langkah-langkah penyelesaian limitnya. Limit ketakberhinggaan bentuk pengurangan akar baik itu yang berderajat 1 maupun pengurangan akar berderajat 2 tadi ya. Langkah pertama tetap kita lakukan tes substitusi ya ke limit. Jika hasil substitusinya adalah tak hingga kurang tak hingga, berarti ini sama artinya bentuk tak tentu atau 0 per 0. Kalau bentuk pecahan suku banyak ya, limit tak hingga pecahan suku banyak ya minggu yang lalu. Nah, berarti kita tidak bisa terhenti sampai di situ, masih kita lanjutkan proses penyelesaian. Berarti langkah kedua kita lakukan proses perkalian akar sekawannya nanti ya. Perkalian akar sekawannya, misalnya bentuk limit tak berhinggaannya adalah penjumlahan dua buah akar seperti ini. Berarti akar A tambah akar B, bentuk sekawannya adalah akar A kurang akar B. Intinya plus jadi minus atau sebaliknya ya. Kita juga ini minus menjadi plus ya. Perhatikan ini plus minus, minus plus. Gitu juga ini akar dari A tambah B kurang akar dari C tambah D. Berarti bentuk sekawannya. Oke, unsur pertama tetap akar dari A tambah B. Unsur kedua tetap akar dari C tambah D. Tetapi bentuk operasinya berlawanannya dari minus menjadi positif. Berlaku juga sebaliknya. Gitu ya, langkah kedua lakukan proses perkalian akar sekawan. Dengan demikian bentuk limit tak berhingganya bentuk pengurangan akar ini setelah kita lakukan perkalian akar sekawan, maka dia kembali berbentuk pecahan sama dengan pecahan suku banyak minggu yang lalu. Berarti harus kita lakukan langkah ketiga adalah jika dia sudah berbentuk pecahan suku banyak dari limit tak hingganya, maka kita bagikanlah pembilang dan penyebut dengan peubah X pangkat tertingginya. Dan ingat aku ya, di sini jika dikatakan bilangan dibagi tak hingga, ini sudah kita tetapkan kemarin hasilnya 0, dan bilangan dibagi 0 kita tetapkan juga hasil baginya adalah tak hingga. Baik ya, berarti ada 3 langkah penyelesaian terkait mencari hasil limit tak hingga bentuk pengurangan dua buah akar baik itu berderajat 1 maupun
berderajat 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dulu contoh soal. Di sini Bapak berikan 3 buah contoh soal. Yang pertama adalah ini jenis limitnya tak hingga. Terus disinilah bentuk pengurangan 2 buah akar yang berderajat 1 atau pangkat tertinggi dari puba X adalah pangkat 1. Dan nomor 2 masih jenis limit X tak hingga, bentuk pengurangan 2 buah akar tapi berderajat 2 ya. Ini tadi berderajat 1 yang nomor 1 ya. Sementara soal nomor 3 ini adalah jenis limit X menuju 1, berarti X menuju konstanta. Oke, bentuk soalnya limitnya adalah bentuk pecahan. Berarti ini langkah-langkah penyelesaiannya adalah proses substitusi ya. Oke, langsung aja kita bahas dari soal yang pertama. Limit X menuju tak hingga untuk akar dari 3X kurang 3 kurang akar dari 4X kurang 1 ya. Jadi kita jawab langsung. Perhatikan di sini. Di sini adalah bentuk pengurangan 2 buah akar yang berderajat 1. Berarti bentuk sekawannya, sebelum kita lakukan perkalian akar sekawan, kita perkenalkan atau kita kenali dulu bentuk sekawan pengurangan 2 buah akar ini. Berarti akar dari 3X kurang 3 kurang akar dari 4X kurang 1. Ini bentuk sekawannya adalah oke, kurang menjadi tambah ya. Unsur pertama ya tetap kita tuliskan akarnya, akar dari 3X kurang 3. Unsur kedua juga tetap, akar dari 4X kurang 1. Oke, baru kita lakukan perkalian akar sekawan. Kemudian kita lakukan perkalian akar sekawan. Baik, kita lakukan perkalian akar sekawan. Berarti kita tuliskan kembali soal, akar dari 3X kurang 3 kurang akar dari 4X kurang 1. Ini dikalikan dengan akar sekawannya tadi, yaitu apa itu? Akar dari 3X tambah 3 minus menjadi tambah akar dari 4X kurang 1. Tapi masih per unsur yang sama dari pembilang. Kenapa? Karena sifat pembagian, jika 2 buah unsur dibagikan dengan unsur yang sama, maka hasil baginya selalu 1. Sehingga kita kembangkan soal ini seperti ini. Soal awal tetap ya, tidak kita rusak ya. Berarti akar dari 3X tambah 3 tambah akar dari 4X kurang 1. Berarti sama dengan limit X menuju tak hingga. Oke, ini perkalian pecahan atas kali atas per penyebut ya. Dari sini akar dari 3X kurang 3 dikali akar dari 3X tambah 3. Berarti hasilnya adalah akarnya hilang ya. Minus kali positif minus akar dari 4X kurang 1 kali bentuknya sendiri, berarti akarnya dihilangkan ya, gitu cara cepatnya. Oke, per penyebut. Penyebut adalah masih memuat akar ya. Akar dari 3X tambah 3 tambah akar dari 4X kurang 1. Kan gitu ya. Ingat ya. Ingat, ini Bapak tuliskan dulu sifat akar, perkalian akar. Akar dari A kurang akar B ya, dalam kurung dikali akar A tambah akar B misalnya, maka ini hasilnya adalah A kurang B. Ingat itu ya. Oke,
Oke, kembali kita lanjutkan soalnya. Berarti dari sini limit tak hingga. Oke, cukup. Terserahkan di pembilang, buka kurungnya. Berarti 3x kurang 4x hasilnya adalah min x min 3 kurang min 1. Berarti min kali min positif ya, berarti min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 adalah minus 2, kan gitu ya, per penyebut. Akar dari 3x tambah 3 tambah akar dari 4x kurang 1, gitu ya, kurang 1. Baik, di sini sudah bentuk pecahannya, limit tak hingganya. Berarti sesuai dengan konsep bentuk pecahan cukup banyak dari limit tak hingga materi kita minggu yang lalu, maka ini wajib kita bagikan dengan variabel x yang berderajat tertinggi ya, dari pembilang maupun penyebut. Perhatikan, derajat pembilang adalah berderajat 1, sementara derajat penyebut adalah akar x. Berarti akar x, akar ini sama dengan pangkat setengah. Berarti yang tertinggi pangkatnya di sini adalah pangkat 1 yang terdapat di pembilang. Berarti wajib hukumnya soal ini kembali atau pecahan ini kita bagikan dengan x pangkat 1 ya. Jadi kita ambil pembaginya x sebagai pembagi ya, sebagai pembaginya nanti. Baik ya, kita lanjutkan. Sama dengan limit tak hingga ya. Oke, min x kurang 2 per x, karena pembaginya adalah x. Berikutnya kita tuliskan unsur di penyebut. Akar dari 3x tambah 3 ditambah akar dari 4x kurang 1, semuanya dibagi x juga. Tapi ingat ya, kalau pada pembagian akar, jika satu berbentuk akar tapi di bawahnya, di atas yang bentuk akar, di bawahnya tanpa akar, maka tidak bisa dibagikan. Berarti ini dapat kita ambil kesetaraannya dalam bentuk akar. X ini setara dengan akar dari x kuadrat. Berarti boleh dong ya. Nah di sini pembagi x-nya kita gantikan dalam bentuk akarnya. Kita gantikan dalam bentuk akar dari x kuadrat. Demikian ya, karena akar kuadrat setara dengan x itu sendiri, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Limit dari limit tak hingga, limit x menuju tak hingga dari oke, ini kita sernakan ya. Ini kan boleh kita bagikan ini, min x per x kurang 2 per x ya. Kita uraikan dia, sama artinya min x per x kurang 2 per x. Oke, yang di penyebutnya, pecahan di bagian penyebut, ini sama artinya akar 3x tambah 3 per akar x kuadrat ditambah akar 4x kurang 1 per x kuadrat juga. Baik, kita teruskan. Berarti akar dari 3x kurang 3 per akar x kuadrat, berarti tambah akar dari 4x kurang 1 per akar x kuadrat, kan gitu ya. Berarti limit tak hingga ya. Dari sini dapat disamakan x bagi x adalah coret minus 1, kan gitu dia ya, per 2x ya. Di sini pembagian 2 akar, maka dapat kita leburkan dia menjadi akar tunggal gini. Kemudian kita bagikan unsur di dalam akarnya. Berarti 3x kurang 3 per x kuadrat ditambah akar dari 4x kurang 1 per x kuadrat. Berarti di sini limit
tak hingga, X menuju tak hingga, min 1 kurang 2 per X. Oke, akar yang pertama di penyebut kita sernakan, berarti ini sama artinya 3X per X kuadrat. Coret X-nya atas bawah, tinggallah X-nya di penyebut ya, berarti 3 per X ya, 3 per X kurang ini ya, 3 per X kuadrat. Oke, gariskan aja, tambah ya, tambah ini di luar akar, perhatikan 4X per X kuadrat, coret X-nya atas bawah, maka sisa 4 per X kurang 1 per X kuadrat. Nah, setelah kita sernakan sampai di sini, lakukan pergantian atau substitusi, gantikan X-nya semua di soal bentuk pecahan ini dengan tak hingga. Berarti min 1 kurang 2 per tak hingga, semuanya ini dibagi dengan akar dari 3 per tak hingga kurang 3 per tak hingga kuadrat, tambah akar dari 4 per tak hingga kurang 1 per tak hingga kuadrat. Nah, dari sini ingat bahwa kita ketahui tadi, jika bilangan dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0. Ingat ya aturan ini atau rumus ini. Nah, berarti 2 per tak hingga nanti ini adalah 0, kan gitu ya. Baik, kita selesaikan terus. Sama dengan ya, sama dengan min 1 ya, 2 per tak hingga adalah gantikan 0, ini kurang 2 per tak hingga atau kurang 0 per yang di bawah atau di penyebut akar dari 3 per tak hingga tadi ya, juga 0 hasilnya, kurang 3 per tak hingga kuadrat juga 0, kan gitu ya. Oke, cocok. Ditambah akar dari ya, 4 per tak hingga juga 0, kurang 1 per tak hingga kuadrat juga 0. Berarti dari sini min 1 kurang 0, minus 1 per akar 0 tambah akar 0. Berarti akar 0 tambah akar 0, akar 0 0 tambah akar 0 0 juga gitu ya. Berarti dari sini hasilnya adalah min 1 per 0. Ingat ya, minus 1 ini kan bilangan ya, bilangan real atau nyata dibagi dengan 0, hasilnya adalah negatif tak hingga. Ingat ya, kembali jika bilangan dibagi tak hingga hasilnya 0, tetapi jika bilangan dibagi 0 hasilnya tak hingga kembali ya. Oke ya, 1 bagi 0 berarti tak hingga, karena ini minus, sisipkan minusnya di depan tak hingga. Demikian penyelesaian nomor 1. Baik ya, sebelum kita lanjutkan penyelesaian nomor 2, ini ada cara cepatnya atau master solusinya ya. Oke, ada master solusinya. Bagaimana master solusinya? Master solusinya adalah, perhatikan bentuk limit X tak hingga tadi ya, jenisnya bentuknya adalah bentuk pengurangan dua buah akar yang berderajat 1 atau pangkat tertinggi dari pubah X adalah pangkat 1. Berarti Bapak tuliskan kembali AX tambah B kurang akar dari PX tambah Q misalnya ya. Berarti nah ciri-cirinya nak gue yang ini adalah limit X tak hingga berderajat 1 ya, atau pangkat tertingginya pangkat 1 ya, atau linear ya. Itu semua istilah matematika itu ya, sama atau bersinonim ya. Berarti dari sini untuk mencari hasil limitnya cukup kita perhatikan ya, atau cukup kita bandingkan
adalah koefisien X di akar pertama yaitu A ini dengan koefisien X akar yang kedua yaitu P. Hasil perbandingannya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika dia sama atau senilai A per P, maka hasil limit adalah 0. Kemungkinan kedua, jika koefisien X akar pertama yaitu A ini lebih besar daripada koefisien X akar kedua yaitu P, maka hasil limitnya adalah positif tak hingga. Kemungkinan ketiga terakhir, jika koefisien X akar pertama yaitu A ini lebih kecil daripada P, berarti hasil limitnya adalah negatif tak hingga. Jadi kembali ke soal semula, kita kembali ke soal semula, yaitu limit. Jadi ya, limit dari akar 3x kurang 3 kurang akar 4x kurang 1 jika x-nya menuju tak hingga adalah, perhatikan ini kan ciri-cirinya berderajat 1 ya, pengurangan dua bakarnya ini, berarti cukup kita bandingkan koefisien X akar pertama yaitu 3, kita misalkan ini tadi A misalnya ya, dengan koefisien X akar kedua yaitu 4, kita misalkan P gitu ya, kita bandingkan dia bagaimana, samakah atau lebih kecil atau lebih besar. Ternyata 3 lebih kecil dari 4 atau A lebih kecil daripada P. Kalau A lebih kecil daripada P, maka hasil limitnya adalah jelas minus tak hingga. Jadi hasil limitnya dari sini adalah negatif tak hingga. Bagaimana kira-kira? Terbukti bukan? Asik. Baik, kita lanjutkan penyelesaian soal nomor 2 ya. Masih jenis limit yang sama, X menuju tak hingga, namun bentuk soalnya bukan pengurangan berderajat 1, tetapi di sini bentuk pengurangan akar berderajat 2 ya. Tadi kan pengurangan akar berderajat 1, ini bentuk pengurangan akar kuadrat atau berderajat 2, yaitu akar dari 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 dikurang 2x tambah 3. Ini soalnya ya. Baik, langsung kita jawab. Limit x menuju tak hingga. Di sini jelas suku pertama adalah bentuk akar kuadrat. Jadi langsung salin kembali karena sesuai dengan bentuk umumnya, tidak ada yang kita sederhanakan di sini atau kita setarakan. Masalahnya ini ya, suku kedua adalah belum berbentuk akar. Jadi bagaimana caranya supaya dia menjadi akar tetapi tetap ekuivalen, tidak kita rusak soal awal. Caranya adalah gini, kita keluarkan dulu tanda minus dari minus 2x tambah 3. Begitu kita keluarkan, maka buat dalam kurung minus 2x ini menjadi positif 2x tambah 3 menjadi sebaliknya ya, tandanya negatif 3. Demikian ya, sama ya, min 2x tambah 3 itu setara dengan min dari dalam kurung 2x kurang 3, itu adalah ekuivalen. Berarti limit ya, x menuju tak hingga, berarti akar dari 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 ini kita ubah ke dalam akar. Caranya bagaimana? 2x kurang 3 ini kita tambahkan pangkat 2 kan gitu ya, kita tambahkan dengan pangkat 2. Kenapa? Karena pangkat 2 jumpa dengan akar ternyata dia habis juga, berarti tetap ekuivalen. Nah, dari sini dapat kita jabarkan bentuk pangkat 2 dari 2x kurang 3. Berarti kita uraikan saja dong ya, akar dari
4x kuadrat kurang 8x kurang 10 kurang dari akar dari 2x kuadrat adalah 4x kuadrat, 2 kali min 3 min 6 kali 2 min 12x min 3 kuadrat positif 9. Perhatikannya, ternyata soal awal yang masih berbentuk akar kuadrat di sini sudah kita ubah bentuk pengurangan 2 buah akar kuadrat, tetapi tetap setara dengan soal awal gitu ya. Kenapa? Supaya kita sesuaikan, cocokkan dengan bentuk umum limit tak hingga bentuk pengurangan 2 buah akar kuadrat tadi gitu loh ya. Itu tujuan kita. Berikutnya kita kalikan dengan akar sekawannya. Waduh, ini agak panjang ini penjelasannya. Akar sekawannya adalah kurang ini menjadi tambah, ya kan? Kurang yang di sini ya, penghubung 2 buah akar ini, kurang ini menjadi tambah nanti. Baik, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya, pelan-pelan. Kalau sudah agak pusing ya, silakan minum air putihnya sejenak, baru kembali lagi ke layar video pembelajaran Bapak ya. Berikutnya ya, 4x kuadrat ya, 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 dalam akar tadi ya, dikurang akar dari 4x kuadrat ya, 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Itu yang terakhir penyelesaian kita. Berarti ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya di sini adalah, waduh ya, 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 ditambah, menjadi tambah dia karena semula kurang, ditambah unsur kedua akar dari 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Demikian. Baik ya, berarti langsung aja kita kalikan limit dari x menuju tak hingga, yaitu akar dari 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 kurang akar dari 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Ini semua kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar dari 4x kuadrat kurang 8x kurang 10, tapi di sini jadi tambah ya, tambah akar dari 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 per unsur ini sendiri ya, unsur pembilang ini sendiri. Ketika copy pastekan aja, kita copy pastekan aja ke bawah. Berarti akar dari 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 ditambah akar dari 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Kan gitu ya. Karena pembagian unsur yang sama di sini tetap satu nilainya. Jadi 1 kali soal ini ya kembali ke soal sebelumnya semula ya. Jadi tetap di ekuivalen. Limit dari x menuju tak hingga. Nah, kita kalikan ya. Ini kalikan ke atas sama seperti ini, 2 kali 3/4. Berarti 2 ini kita kalikan ke 3-nya atau ke atas, bukan ke bawah, ke 4-nya, bukannya. Dengan cara yang sama, berarti hasilnya nanti jadi pecahan. Baik ya, ini kan bentuk pengurangan 2 akar dengan perkalian penjumlahan 2 akar, di mana unsur akarnya adalah sama. Berarti secara cepatnya hilangkan akarnya pertama dan akar kedua, terus negatif kali positif negatif gitu ya. Berarti 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 ya, dalam kurung kurang 4x kuadrat tambah 12x tambah 9 per akar dari 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 yang ini ya, ditambah akar dari 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Baik, kita buka kurungnya di pembilang atau di atas, maka terjadi perubahan. 4x kuadrat kurang 4x kuadrat 0 atau habis. Nanti min 8x kurang
12x hasilnya adalah berapa, kan gitu ya. Min 8x kurang 12x hasilnya adalah min 20x, kan gitu ya. Min 20x minus 20x. Oh, ada salah soal gitu nih ya. Di sini ternyata bukan tambah, kurang di sini ya. Maaf ya, kita ganti kurang ya. Ini nih kurang, di sini juga kurang ya. Berarti min 8x kurang 12x, berarti sama artinya min 8x tambah 12x. Oke, langsung aja kita gariskan. Berarti min 8x tambah 12x ya, jadi seperti itu, dia menjadi positif 4x. Min 10 kurang 9, berarti min 10 jumpa minus 9 minus 19, kan gitu ya. Oke ya, minus 19 per penyebutnya adalah akar dari 4x kuadrat ya. 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 kurang akar dari 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Nah, bentuk pecahan ini kembali lagi ke kita selesaikan ke sifat limit hingga bentuk pecahan, cukup banyak ya. Perhatikan derajat di pembilang 1 di sini ya, sementara derajat di penyebut juga 1 ya. Akar jumpa pangkat 2 kan pangkat 1, berarti atas bawah sama-sama dibagi x ya. Atau di pembilang kita bagi dengan x, tapi di penyebut kita bagi dalam bentuk akar yang start dengan x adalah akar dari x kuadrat ya. Oke, demikian. Kita lanjutkan limit x menuju tak hingga ya. Berarti dari sini 4x kurang 19 dibagi dengan x, kan gitu ya. Sementara di penyebut akar dari 4x kuadrat kurang 8x kurang 10 dalam kurung ya. Ulangi, dalam akar ya, kurang akar dari 4x kuadrat kurang 12 tambah 9. Ini semuanya dibagi dengan bentuk akar ya. Akar dari x kuadrat, karena akar x kuadrat setara dengan ubah x itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Berarti limit x menuju tak hingga ya. Berarti di sini dapat tercerahkan ya, 4x bagi 4 kurang 19 bagi x ya, tetap gitu ya. Ini akar darinya 4x kuadrat bagi x kuadrat, berarti habis x kuadratnya tinggal 4 kurang 8 per x kurang 10 per x kuadrat gitu ya. Dalam akar kurang akar dari 4x kuadrat bagi x kuadrat ya, coret x kuadratnya, berarti jadi 4 kurang ini 12x tadi ya. 12x bagi x kuadrat adalah 12 per x ditambah 9 per x kuadrat. Nah, dari sini kita gantikan semua x nya dengan tak hingga, sehingga dapat kita ambil kesimpulan 4 kurang 19 per x sama arti 19 per tak hingga. Berarti bilangan per tak hingga adalah 0. Itu hasilnya tadi ya. Gantikan akar dari 4 kurang 8 per tak hingga kurang 0 kurang 10 per tak hingga 0 juga. Oke, itu semua dalam akar kurang ya. 4 kurang 12 per tak hingga, berarti 12 per tak hingga adalah 0 tambah 19 per tak hingga kuadrat, atau berapa tadi hasilnya? Bilangan per tak hingga 0 juga, benar ya. Sama dengan 4 per ini akar 4 kurang akar 4 2, berarti
Di sini adalah 2 ya. Berarti di sini tambah rupanya. Berarti di sini di penyebut tambah. Oke, kita gantikan jadi tambah. Oke, ini akar 2. Ulang akar 4 hasilnya 2 ditambah akar 4 hasilnya 2 ya. Berarti 4/4 alias 1. Inilah hasil limit akhir. Waduh, cukup panjang ini ya. Baik, kita buat master solusinya ya. Master solusi ya. Master solusinya adalah sebagai berikutnya. Master solusi ya. Master solution kan gitu ya. Baik, master solusinya kita perhatikan ya, limit ya X menuju tak hingga bentuk pengurangan dua buah akar ini, yaitu akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang misalnya ya PX kuadrat tambah QX tambah R gitu ya. Ini bentuk derajat 2. Maka untuk mencari hasil limitnya cukup kita bandingkan koefisien X kuadrat akar pertama dengan koefisien X kuadrat akar kedua ya. Oke, dengan ini kita bandingkan. Maka hasil pembandingannya ada 3 kemungkinan. Jika dia sama, A sama dengan P, maka hasil limitnya adalah setengah dari separuh, saya ulang ya, koefisien X kuadrat, koefisien X atau B atau yang di tengahnya ini ya, B per 2 kali depan gitu ya, atau tengah per 2 kali depan. Depannya adalah koefisien A kan gitu ya. Karena ini kurang, kita kurangkan akar kuadrat yang kedua ya, tengahnya maksudnya koefisien X ini Q ini dibagi dengan 2 kali akar depannya ya, koefisien X kuadrat di sinilah P. Oke, ini dia rumusnya ya. Ini dia master solusinya. Berikutnya kemungkinan kedua, jika koefisien X kuadrat akar pertama yaitu A ini ya lebih besar daripada koefisien X kuadrat akar kedua P, maka hasil limitnya adalah positif tak hingga. Dan sebaliknya, jika A lebih kecil dari P, berarti hasil limitnya adalah ya lawan dari sini ya, minus tak hingga. Kembali ke soal ya. Kita buktikan kembali ke soal, yaitu kembali ke soal ini ya, kembali ke soal nomor 2 ya. Baik, limit tak hingga X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat kurang 8X kurang 10 kan gitu ya, kurang 2X tambah 3 kan ini tadi. Masalahnya ini kan wajib kita ubah ke dalam akar ya, tapi dia masih setara. Oke, tapi dia masih setara. Berarti limit ya, limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat kurang 8X kurang 10 ya. Tadi kan sudah kita sernakan, berarti min 2X tambah 3 ini setara dengan dalam bentuk akar adalah akar dari 4X kuadrat tambah 2X tambah 9 kan gitu ya. Jadi boleh dong kita gantikan kurang akar dari 4X kuadrat kurang 12X tambah 9. Nah, di sini sudah jelas bentuk pengurangan dua buah akar kuadratnya. Berarti A-nya di sini adalah yang di depan X kuadrat akar pertama, P-nya yang di depan atau koefisien X kuadrat akar kedua.
Oke, kita bandingkan apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil. Ternyata 4 sama 4 ya, berarti A sama dengan B gitu ya, sama-sama 4. Berarti sama dia, berarti hasil limitnya adalah, jadi hasil limit adalah oke ya, tengah akar pertama adalah 8 per 2 kali akar depannya. Akar depannya adalah 4, berarti akar 4 kurang akar kedua, akar kuadrat yang kedua, lihat di tengahnya adalah minus 12 ya, bukan 12, per 2 kali akar depannya, akar 4 kan gitu ya. Berarti 8 per ini akar 4, 2 kali 2 4 juga, kurang, oh ini jumpa minus kali minus jadi tambah 12 per 2 kali 2 akar 4, 2 ya, berarti 4. Nah dari sini berarti sama artinya 8 tambah 12, 8 tambah 12 sama dengan 4, sorry ya, per 4 maksud bapak ya, per 4. Nah berarti dari sini kayaknya ada kesilapan kita ini ya. Oh iya, ini ya, tengah akar pertama tadi bukan 8 ya, negatif 8, betul ya. Berarti dari sini ini negatif 8, sisipkan, ini juga sisipkan negatif 8. Berarti min 8 tambah 12 positif 4 ya, per positif 4, berarti hasil akhirnya 1. Coba bandingkan dengan konsep dasar tadi, hasil akhirnya juga 1, sama. Oke, bagaimana kira-kira bisa dipahami cara penyelesaian limit X menuju tak hingga, baik itu bentuk pengurangan 2 buah akar derajat 1 maupun bentuk pengurangan 2 buah akar derajat 2 atau bentuk kuadrat. Oke, kira-kira gitu dia ya. Sementara soal atau contoh soal yang ketiga ini ya, ini Bapak tempatkan sebagai tugas kamu ya, salah satu soal pada tugasnya nanti. Karena jenis limit di sini adalah sudah kita pelajari waktu kelas 11, yaitu jenis limit X menuju konstanta 1 atau konstanta